Oke, kita mulai belajarnya. Kali ini kita akan membahas matematika yang agak abstrak sedikit. Ya, geometri diferensial. Geometri diferensial. Tidak semuanya kita bahas, karena kalau kita bahas semuanya butuh waktu panjang sekali. Jadi harus kita pilah-pilah, kita mau bahas yang mana gitu. Nah, di sini kita akan fokus pembahasannya pada peta koordinat. Ya, peta koordinat. Kenapa kok membahasnya ini? Ya, karena kebetulan mahasiswa yang ambil ini itu sampai sini materinya. Sampai sebelum COVID kita ngomongnya sampai sini. Dan asumsinya kalau kita mau belajar ini, asumsinya harus kita sudah paham dulu tentang yang pertama itu tentang topologi, konsep tentang topologi. Kemudian yang kedua tentang pemetaan homeomorfisme. Kemudian pemetaan jenis diffeomorfisme. Oke ya. Jadi asumsinya ketika kita belum lanjut itu kita paham dulu topologi, homeomorfisme, diffeomorfisme. Kalau belum paham ya dipelajari dulu, atau mungkin kalau misal ada kesempatan buat video tentang bahas yang fokus ke sini ya nggak masalah. Cuman di sini itu kendalanya sinyalnya itu susah kalau untuk sering-sering buat video, apalagi upload ke YouTube itu. Peta koordinat itu istilah lainnya adalah sistem koordinat ya. Kita mungkin lebih nggak asing itu kalau pakai istilah yang kedua ini, sistem koordinat. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau di geometri diferensial kita lebih sering pakai istilah peta gitu. Peta. Kadang juga kita sebut sebagai peta saja, nggak peta koordinat. Kita mulai dari definisi. Definisi dari peta. Andaikan M, tau ini adalah ruang topologis. Ya, M-nya adalah himpunannya, tau adalah topologi yang ada di M. Kemudian andaikan pula U itu adalah himpunan terbuka di M. Kita tuliskan U itu adalah anggota tau. Dan V itu pemetaan dari U menuju ke VU yang itu adalah subset dari RM. Ini adalah pemetaan yang homeomorfisme. Jadi pemetaan ini kontinu dan inverse-nya juga kontinu, dan pemetaan ini juga bijektif. Maka U, V satu paket ini ya, himpunannya dan pemetaannya ini disebut peta koordinat. Ini definisi. Nah, pada hakikatnya peta itu ini. Peta adalah pelabelan titik-titik dalam ruang dengan bilangan-bilangan real. Ini ya. Jadi titik di dalam ruang itu tidak harus awalnya berupa bilangan. Boleh juga berupa bilangan, tapi nggak harus. Nah, kita akan melabeli titik-titik itu dengan bilangan supaya apa? Supaya kita bisa mematematikakan, kita bisa bermain kalkulus di sana. Sehingga fisika dapat diterapkan di sana, itu salah satunya. Dari sini lihat ya, ini V itu dari U menuju ke VU, yang VU itu adalah subset dari R pangkat M atau himpunan bagian dari R pangkat M. Maka kalau ada titik P anggota U, P akan dipasangkan dengan VP, yang VP ini adalah anggota dari R pangkat M. Maka VP ini
itu adalah barisan bilangan real dari X1, X2 sampai XM, seperti itu. Jadi titik P yang awalnya tidak harus berupa bilangan, sekarang dia dilabeli dengan barisan bilangan real sebanyak M suku. Oke, sekarang kita pakai gambar. Andaikan ini adalah himpunan M, dan pada himpunan M ini sudah ada topologi yang didefinisikan di sana. Maka ini ruang topologis ya, M tau. Ini himpunan M. Kemudian di M ini ada himpunan terbuka U. Ya. Ini himpunan U terbuka di M menurut topologi tau. Nah, dari himpunan U ini ada pemetaan menuju ke R pangkat M. Pemetaan itu namanya V, dan V ini adalah homeomorfisme. Pemetaan V itu dari U ke R pangkat M. M-nya sembarang, tapi di gambar ini saya gambar hanya 3 sumbu. Kalau kita mau gambar lebih dari 3 sumbu itu secara gambar sudah nggak mungkin. Tapi secara umum tidak harus 3 seperti ini ya. Ini sebanyak M sumbu gitu. Cuman kan nggak mesti bisa digambar. Nah, U ini mendapat bayangan di sini. Bayangannya adalah VU. Ini. Nah ya, V itu homeomorfisme dari U menuju ke VU. Kalau menuju ke R pangkat M ya nggak satu-satu, karena ada yang nggak dapat. Misal di sini nggak dapat pasangan di sana. Tapi kalau dari U menuju ke VU itu satu-satu, dia bijektif. Kemudian, misal ada titik P di sana. Titik ini titik P, maka dia otomatis punya bayangan di sini, yaitu VP. Karena VP anggota R pangkat M, maka VP boleh kita tuliskan sebagai X1, X2, sampai XM. Himpunan terbuka di M ini ada banyak sekali, tidak hanya U gitu ya. Maka kita juga bisa mendapatkan banyak sekali peta yang ada di M, atau mendefinisikan banyak peta yang ada di M. Akhirnya nanti ada yang namanya transformasi atau alih ragam koordinat dari koordinat satu ke koordinat yang lain. Jadi misal ini U, sekarang ada himpunan terbuka yang lain di M anggota tau, misalnya adalah V. Oke, ini adalah himpunan V. Dari V ada pemetaan psi menuju ke R pangkat M. Nah, ini punya bayangan ini ya. Ini adalah psi V. Oke, ini peta yang lain selain peta yang tadi. Kemudian titik P ini punya bayangan di sini, yaitu psi P. Psi P ini juga anggota dari R pangkat M. Maka boleh kita tuliskan X bar 1, kita pakai bar untuk membedakan notasi dari yang sebelumnya. X bar 1, X bar 2, sampai X bar M. Lihat sekarang, antara U dengan V ada wilayah yang beririsan ini ya. Otomatis titik-titik yang ada di dalam U irisan V ya, wilayah ini adalah U irisan V. Di dalam U irisan V ini titik-titiknya dilabeli oleh peta yang V ini, dan juga dilabeli oleh peta yang psi ini. Akhirnya tentu saja ada yang namanya transformasi koordinat dari yang koordinat ini ke koordinat yang sini ya. Lihat P ini ada di wilayah irisan.
maka di sini ya ada wilayah ini. Ini adalah bayangan dari U irisan V. Kemudian di sini wilayah ini adalah bayangan oleh pemetaan besi dari U irisan V. Otomatis kalau misal saya kasih VP yaitu X1 sampai XM, kita juga bisa mendapatkan pesi P yaitu X bar 1 sampai X bar M. Berarti ada pemetaan dari sini ke sini. Pemetaannya seperti apa? Yaitu pemetaannya adalah ini V. V ini punya inverse ke sana. Punya inverse V inverse. Kemudian pesi ini juga punya pemetaan inverse dari sini ke sana. Ini punya pemetaan psi inverse. Lihat ya. Pemetaan ini V inverse dilanjutkan dengan psi sana. Itu adalah pemetaan dari sini ke sana. Berarti ada pemetaan. Pemetaan itu adalah psi bundaran V inverse. Itu adalah pemetaan ini dilanjutkan pemetaan yang ini. Demikian juga ada pemetaan dari sini ke sini. Pemetaan ini adalah V bundaran psi inverse. Yaitu pemetaan ini psi inverse dilanjutkan dengan pemetaan V. Dua pemetaan ini itu adalah transformasi koordinat atau disebut juga dengan alih ragam koordinat. Ya, kalau kita tuliskan psi bundaran V inverse itu adalah pemetaan dari V U irisan V menuju ke psi U irisan V, dan pemetaan V bundaran psi inverse itu adalah dari psi U irisan V menuju ke V U irisan V. Dua pemetaan ini saling inverse satu sama lain. Oke, kita memandangnya dua pemetaan ini seperti ini. Sebenarnya boleh juga kita pandang seperti ini, misal saya tulis di sini ya. Psi bundaran V inverse itu juga boleh saja kita pandang sebagai pemetaan dari V U menuju ke psi V. Oke. Tapi kalau pemetaannya kita tulis seperti ini, maka ini bukan pemetaan yang menyeluruh. Artinya domainnya bukan seluruh VU. VU itu ini ya. Domainnya tidak seluruh VU. Tapi domainnya hanya terbatas di VU irisan V. Jadi kalau kita tulis seperti ini, domainnya tidak seluruhnya. Domain dari pemetaan psi bundaran V inverse itu adalah VU irisan V. Gini. Dan juga untuk pemetaan yang ini, V bundaran psi inverse itu juga boleh kita pandang pemetaan dari psi V menuju ke VU. Tapi sekali lagi dengan catatan yang sama, pemetaan ini tidak menyeluruh. Domainnya berarti adalah psi U irisan V, nggak usah saya tuliskan ya. Nah, kalau pemetaan ini ataupun ini, misal yang atas saja ya, yang atas ini kita batasi untuk himpunan atau domainnya itu kita batasi pemetaan ini, tapi domainnya kita batasi di VU irisan V, maka pemetaan ini dengan pembatasan ini itu menjadi pemetaan ini. Nah, supaya mudah ya sudah kita anggapnya pakai yang ini saja ya. Jadi
psi bundaran V inverse dengan V bundaran psi inverse itu kita maknai langsung seperti ini. Ya, saya tulis ulang. Psi bundaran V inverse itu pemetaan dari V U irisan V menuju ke psi U irisan V. Pemetaan ini memasangkan titik X1, X2 sampai XM menuju ke psi bundaran V inverse X1, X2 sampai XM, yang mana ini sama dengan X bar 1, X bar 2 sampai X bar M. Boleh juga kita tulis kalau lebih detail lagi, X bar 1 itu bergantung kepada X1 sampai XM, X bar 2 juga bergantung pada X1 sampai XM, demikian seterusnya. X bar 1 bergantung pada X1, X2 sampai XM, X bar 2 bergantung kepada X1, X2 sampai XM, dan seterusnya. X bar M bergantung kepada X1, X2 sampai XM. Demikian juga dengan pemetaan yang ini. Pemetaan V bundaran psi inverse. Ini dari psi U irisan V menuju ke V U irisan V. Ini memetakan dari X bar 1, X bar 2 sampai X bar M menuju ke menuju ke V bundaran psi inverse X bar 1, X bar 2 sampai X bar M, gitu ya. Ini adalah nilai dari ini, ya. Ini sama dengan X1, X2 sampai XM. Nah, sekarang sebaliknya, berarti kalau mau ditulis detail, X1 ini bergantung kepada X bar 1, X bar 2 sampai X bar M. Demikian juga X2 bergantung kepada X bar 1, X bar 2 sampai X bar M, dan seterusnya. XM bergantung kepada X bar 1, X bar 2 sampai X bar M. Setelah kita ngomong transformasi koordinat, kita bisa mengatakan dua buah peta koordinat itu kompatibel atau tidak kompatibel. Ya, kekompatibelan peta. Ini ya. Dua buah peta atau definisi, ya. Kita definisikan definisi dari peta yang kompatibel dan tidak kompatibel. Dua buah peta dikatakan kompatibel jika yang pertama adalah dua buah peta itu saling asing atau irisannya adalah himpunan kosong. Atau yang kedua, jika tidak saling asing, jika dua peta tidak saling asing, maka transformasinya adalah diffeomorfisme.
saya perjelas lagi ya. Dari dua syarat ini, yang pertama, dua peta itu saling asing itu maksudnya adalah kalau petanya tadi ya U, V dan V, psi, oke. Itu U irisan V itu adalah himpunan kosong. Kalau seperti ini, dua buah peta yaitu O, V dan V, psi itu pasti kompatibel. Atau yang kedua, kalau yang irisannya ternyata bukan himpunan kosong, jadi kita pakai yang kedua ini. Kalau V psi bundaran V inverse dan V bundaran psi inverse itu diferensiabel, kedua-duanya diferensiabel dan kedua-duanya bijektif, gitu ya, maka dua buah peta itu juga dikatakan kompatibel. Sekarang kita masuk ke contoh peta. Oke, contoh yang pertama. Kita ambil M, tau, ruang topologisnya itu adalah R, tau N. Berarti himpunannya itu adalah himpunan bilangan real, M-nya himpunan bilangan real. Kemudian taunya atau topologinya itu adalah topologi alamiah, N ini natural. Himpunan bilangan real, anggotanya adalah bilangan-bilangan sebenarnya. Tapi orang sering memandang himpunan bilangan real itu sebagai garis. Kok bisa dipandang sebagai garis? Ya, karena himpunan bilangan real biasa dinyatakan dalam garis bilangan. Ya, dalam garis bilangan kita biasa menyatakan ada 0 di sana, kemudian sebelah kanannya adalah bilangan real positif dan sebelah kirinya 0 adalah bilangan real negatif. Kalau saya ambil U-nya itu sama dengan R, maka jelas sekali bahwa R sebagai ruang topologis R sendiri itu adalah terbuka, sehingga R anggota dari tau N. Ya, maka di sini yang kita ambil sebagai U-nya adalah seluruh bilangan real ini. Ini R-nya sama dengan U. Kemudian V itu pemetaan dari U menuju ke VU. Ini ya. Ya, ini pemetaan dari R menuju ke VR. Nah, ini memasangkan P anggota U menuju ke VP, yang itu kita notasikan dengan X misalnya, kemudian X kita definisikan sebagai 2P. Oke, lihat ya, P ini karena dia adalah anggota bilangan real, maka bilangan kali bilangan tidak masalah. Meskipun secara umum kita tahu bahwa anggota M tidak harus berupa bilangan, tapi karena di sini kasusnya kita mengambil himpunan itu adalah himpunan bilangan real, M-nya himpunan bilangan real, maka dia bisa dikalikan. Pemetaan V ini kalau dari gambar ini kita bisa gambarkan U-nya adalah seluruh R, kemudian ada pemetaan V, ya, memasangkan hasilnya adalah 2 kali P, tentunya adalah bilangan real juga hasilnya. Oke. Kemudian setiap titik P yang ada di U ini atau di R ini kita pasangkan ke VP, yang VP itu sama dengan X, yang X itu sama dengan 2P. Gitu. Nah, dari sini kelihatan bahwa VU itu ternyata adalah seluruh R. Kenapa? Karena setiap kali kita ambil X berapapun yang ada di sini, kita pasti akan mendapatkan suatu titik P di sana. Kenapa? Karena X sama dengan 2P. Otomatis P tinggal mencari P-nya adalah X per 2 dan pasti ada di sini. Ya. Maka VU ini secara umum dia adalah subset dari R pangkat M. Ini tidak hanya subset tapi bahkan sama dengan R pangkat 1 karena M-nya 1 di sini, yaitu R itu sendiri. Perhatikan sekarang, V pemetaan dari R menuju R itu adalah pemetaan yang kontinu. Mengapa? Karena X, yakni nilai dari pemetaan V yang sama dengan 2P ini adalah
pemetaan yang diferensiabel, yakni diturunkan berapa kali pun terhadap P itu selalu ada nilainya. Sehingga setiap pemetaan yang diferensiabel itu kan pasti kontinu, sehingga V ini kontinu. Demikian pula sebaliknya, yaitu V inverse. V inverse kan P sama dengan X per 2. P sama dengan X per 2 itu juga pemetaan yang diferensiabel, sehingga V inverse juga kontinu karena dia juga diferensiabel gitu. Kemudian V ini itu pemetaan yang bijektif. Ini jelas. Setiap kali diberikan satu buah P, kita akan mendapatkan satu buah X, yaitu X sama dengan 2P. Demikian sebaliknya, setiap kali diberikan satu buah X, kita akan mendapatkan satu buah P, yaitu P sama dengan X per 2. Sehingga ini pemetaannya satu-satu, kemudian menyeluruh dan surreaktif sudah jelas. Akibatnya V ini dia adalah termasuk ke dalam homeomorfisme. Maka U, V, di mana U ini adalah himpunan terbuka menurut topologi tau n, U, V ini adalah contoh dari peta koordinat. Berikutnya saya kasih contoh lain peta di M tau di ruang topologis ini selain UV. Ya. Sekarang saya ambil himpunan terbukanya yaitu V. Saya definisikan V ini adalah interval antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Jelas ini adalah interval terbuka, maka dia adalah himpunan terbuka menurut topologi alamiah tau n. Oke. Kemudian kalau kita gambar ya di sini, V ini adalah interval dari min pi per 2 sampai pi per 2. Maka kira-kira gini, min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, wilayah ini adalah V, gitu ya. Kalau yang U tadi kan seluruh R, sekarang V-nya adalah interval dari sini sampai sini. Oke. Kemudian saya definisikan pemetaan psi. Pemetaan psi itu dari V menuju ke psi V. Ini ya. Ini memasangkan setiap titik P anggota V menuju ke psi P, yang itu misal kita notasikan dengan X bar misal, dan ini kita definisikan sebagai sin P. Kalau kita gambar pemetaan psi itu gini. Dari sini, dari V ini ada pemetaan psi. Hasil sin juga bilangan real, gitu ya. Bilangan real juga. Tapi nilai sin dari min pi per 2 sampai pi per 2 itu bergerak dari min 1 sampai 1. Jadi ini min 1 sampai 1. Wilayah ini atau interval ini itu adalah psi V. Jadi psi V ini adalah interval min 1 sampai 1. Yang ini adalah subset dari R, tapi tidak seluruh R. Kemudian setiap titik P yang ada di sana, antara min pi per 2 sampai pi per 2 ini akan dipasangkan dengan Vp, yang Vp itu sama dengan sin P, gitu ya. Atau ini tadi kita tuliskan sebagai X bar ya. Saya tulis di sini nggak apa-apa. X bar. Psi ini yang nilainya adalah X bar, yaitu sin P. Ini adalah pemetaan yang diferensiabel. Karena sin diturunkan berapa kali pun selalu ada nilainya. Dan inverse-nya yaitu psi inverse itu adalah arkes sin. Arkes sin itu juga pemetaan yang diferensiabel. Kita ingat bahwa setiap pemetaan yang diferensiabel dia pasti kontinu. Maka psi dan inverse-nya keduanya juga kontinu. Dan selain itu, sin P ini kalau kita batasi pada interval min pi per 2 sampai pi per 2 ini, maka ini pemetaannya satu-satu. Mudah sekali, bisa dicek ya. Oke. Dia satu-satu, kemudian kalau kita batasi domainnya di sini dan range-nya di sini antara min 1 sampai 1 gitu ya. Dari interval ini ke interval ini, itu dia pemetaannya adalah menyeluruh dan surreaktif. Sehingga
psi ini adalah jenis pemetaan homeomorfisme juga. Sehingga V, psi ini adalah contoh peta yang lain. Ini juga peta koordinat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana transformasinya? Ini ya. Oke, pemetaan psi ini punya inverse ke sana. Psi inverse. Demikian juga pemetaan V ini punya inverse ke sana. Ini adalah V inverse. Akibatnya ada juga pemetaan dari R ini ke psi V ini ke sini. Ini adalah psi bundaran V inverse. Dan ada pemetaan ke atasnya dari psi V ini ke R. Pemetaan ini adalah pemetaan V bundaran psi inverse. Dua pemetaan inilah yang kita sebut sebagai transformasi koordinat. Kita tulis bentuk transformasinya. Yang pertama adalah psi bundaran V inverse. Ya, psi bundaran V inverse. Ini adalah pemetaan dari V U irisan V menuju ke psi U irisan V. Nah, V U irisan V ini adalah bayangan dari interval dari min pi per 2 sampai pi per 2 ini. Ya, ini ada interval di sini. Bayangan dari ini, yaitu interval dari min pi per 2 dikali 2, yaitu min pi sampai pi per 2 dikalikan 2, itu adalah pi. Interval dari min pi sampai pi. Ya. Ini adalah interval dari min pi sampai pi menuju ke psi U irisan V itu adalah dari min 1 sampai 1. Interval ini. Oke, ini memasangkan setiap titik X yang ada di sini mendapat pasangan X bar nanti. X bar, yang mana X bar itu adalah psi bundaran V inverse X ini ya, nilai dari X ini oleh pemetaan psi bundaran V inverse. Ini sama dengan psi V inverse X sama dengan psi inverse dari X itu adalah ini ya, P sama dengan X per 2. Oke. Maka ini sama dengan X per 2. Ini psi X per 2, ini nilainya adalah ini psi bukan V ya, ini salah tulis ini. Psi P ini adalah sin P, ini maka ini sama dengan sin P. Transformasi yang kedua yaitu V bundaran psi inverse ya. V bundaran psi inverse itu adalah pemetaan dari psi U irisan V menuju ke V U irisan V, yakni dari interval min 1 sampai 1 menuju ke interval min pi sampai pi. Ini memasangkan titik X bar menuju ke X, yang mana X ini adalah V bundaran psi inverse dari X bar ini, dan ini sama dengan V psi inverse X bar, dan ini inverse dari psi. Karena psi itu sin, inverse-nya adalah arcsin, maka ini menjadi V arcsin X bar. Dan V itu adalah 2 kali P. Kalau P-nya arcsin X bar, maka menjadi 2 arcsin X bar. Oh iya, maaf, ini tadi P-nya itu kan X per 2. Jadi ini bukan sin P ya, benar sin P, tapi P-nya X per 2 menjadi sin X per 2 ini ya.
Maaf, ini agak salah tulis tadi. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah V dan Psi itu kompatibel? Untuk mengecek dia kompatibel atau enggak, yang pertama, kalau irisan antara U dan V itu adalah himpunan kosong, maka dia pasti kompatibel. Nah, tapi di sini U irisan V itu bukan himpunan kosong. Ya. U irisan V di sini sama dengan V itu sendiri, karena U itu seluruh bilangan real, sementara V adalah subset dari bilangan real, maka hasil irisannya adalah V, dan V itu sama dengan interval dari min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Karena irisannya itu bukan himpunan kosong, tidak saling asing, ya, maka untuk mengatakan dia kompatibel atau enggak, kita harus ngecek transformasinya itu apakah berupa diffeomorfisme, gitu. Apakah dia diferensiabel. Diferensiabelnya kelihatan ya, sin x per 2 ini diturunkan terhadap x berapa kali pun selalu ada nilainya. Kemudian 2 arc sin x bar ini diturunkan terhadap x bar juga ada nilainya, gitu. Terus menerus, sehingga baik ini ataupun ini itu kedua-duanya diferensiabel, sehingga dia diffeomorfisme karena sudah satu-satu, dia bijektif, gitu. Bijektif itu dari ini ke sini itu bijektif, dari sini ke sini juga bijektif, dan dia diferensiabel bolak-balik, sehingga dia adalah diffeomorfisme, sehingga pemetaan V dengan Psi ini adalah kompatibel. Jadi jawabannya adalah kompatibel, ya, kompatibel. Contoh lainnya, nah, kita tadi baru ngomong satu contoh ruang topologis dengan dua peta, gitu. Nah, coba kita ngomong peta di ruang topologis yang lain. Tapi supaya nggak terlalu panjang, saya cuma mau bahas satu peta, jadi kita tidak akan ngomong tentang transformasinya. Contoh keduanya saya kasih ini. Saya kasih himpunan SIL. SIL itu adalah himpunan titik-titik X, Y, Z anggota R3 sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuknya seperti apa ini? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, itu kalau di ruang 2 dimensi itu adalah persamaan lingkaran. Tapi karena ini di ruang R3 ada Z-nya, dan Z-nya nilainya sembarang, berarti ketinggiannya terserah, lingkaran ketinggiannya sembarang. Itu berarti menjadi silinder. Makanya saya kasih nama sil, itu kependekan dari silinder, gitu ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan silindernya ya. Saya gambar dulu Cartesius di 3 dimensi. Nih, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian ini silindernya. Ini lingkaran itu ya, di 2 dimensi, di bidang X, Y maksudnya. Dan seterusnya ke atas juga lingkaran semua ini ya, dan ke bawah juga. Banyak ada silinder itu, kebayang ya. Oke. Kemudian setiap ada titik P di silinder itu, titik P ini adalah X, Y, Z. Ya, boleh saya tulis P, boleh saya tulis X, Y, Z. Tapi ingat ya, X-nya, X, Y, Z-nya ini tidak sebagai koordinat, tapi sebagai titik. Jadi satu kesatuan X, Y, Z ini adalah mewakili titik P itu, tapi bukan koordinat bagi P untuk kasus ini. Ya, kalau untuk R3 ya dia koordinat, tapi untuk silinder ini dia bukan koordinat. Ini mewakili titik ini X, Y, Z ini. Oke. Kemudian P ini akan saya labeli dengan koordinat atau peta koordinat ya, yaitu oleh koordinat V. Nanti koordinat V, yang koordinat V itu adalah sama dengan theta, H. Itu. Tadi kan kalau V itu misalnya dia adalah X1, X2 gitu ya.
Itu X1-nya berarti theta, X2-nya adalah H. Nah, theta itu mana? Theta adalah sudut dari ini. Ini kalau kita tarik garis sejajar dengan sumbu X ini, maka V itu adalah, atau maaf, theta itu adalah sudut ini. Ini theta. Kemudian H itu adalah ketinggian dari sini sampai sini. Ini ya. Dari sini sampai sini. Ini adalah H. Perhatikan sekarang. Kalau misal kita mau melabeli setiap titik yang ada di silinder ini dengan theta, H, perhatikan titik-titik dengan theta 0. Titik dengan theta 0 itu adalah ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sembarang. Itu theta-nya 0. Tapi di theta sama dengan 0 itu, ini theta kan bergerak dari 0 mutar ini ya sampai 2pi kalau kita pakai satuan radian untuk derajat. Nah, theta sama dengan 0 itu kita labeli dengan 0 atau 2pi. Nah, itu nanti menjadi rancu. Maka untuk adilnya tidak kita gunakan dua-duanya, baik yang 0 ataupun yang 2pi. Akibatnya titik-titik yang ada di sepanjang garis ini ya, ini tidak kita labeli. Tidak kita labeli. Maka U itu adalah himpunan yang menjadi domain bagi V itu adalah tidak seluruh sil ini, tapi U-nya itu adalah himpunan titik-titik X, Y, Z anggota sil gitu ya, dengan ketentuan X-nya tidak sama dengan 1. Kalau seperti ini kasusnya, U itu terbuka tidak? Oh, kita belum ngomong topologinya ya. Di sil ini sebagai ruang topologis, topologinya adalah topologi alamiah bagi silinder. Apa itu? Yaitu topologi warisan yang diperoleh sil dari R3. Paham ya? Jadi M-nya, tau itu adalah sil, tau N. Tapi tau N ini adalah topologi alamiahnya si silinder, yang itu adalah topologi warisan yang diperoleh dari R3. Ya, topologi alamiah di silinder, paham ya? Kalau belum paham berarti pelajari lagi topologi, kemudian topologi warisan itu dipelajari kembali. Kemudian perhatikan pemetaan V ini. V ini memasangkan dari U itu tadi ya, silinder ini kecuali garis ini. Oke. Ada pemetaan V itu tentunya adalah ke R2, ke VU maksudnya, tapi VU itu adalah subset dari R2. Jelas karena theta itu real, hanya real, maka kalau ada banyak theta banyak H berarti menjadi suatu subhimpunan dari R2 gitu. Berarti ke sana ini ada sumbu theta, ke sana ada sumbu H gitu. Perhatikan bahwa theta itu nilainya antara 0 sampai 2pi. Antara 0 sampai 2pi. 0-nya nggak ikut, 2pi-nya nggak ikut. Berarti kalau digambar gini, ini nggak ikut ini. Ini ketika theta-nya 0. Oke ya, ini karena sudah saya tulis gambar sebagai sumbu H, jadinya maksudnya titik-titik gitu. Itu nggak ikut gitu. Theta-nya nggak ikut, kemudian 2pi juga nggak ikut. Ini 2pi misalnya. Maaf ini enggak mas ini. Kemudian kalau H gimana? H-nya itu sembarang, boleh dari min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Maka ini wilayah ini adalah VU. Suatu titik P yang ada di sana selanjutnya akan dilabeli dengan theta, H gitu ya. Titik P dilabeli dengan VP, yang VP itu adalah theta, H gitu ya. Ini adalah sama dengan theta, H. Pertanyaan berikutnya, apakah U, V itu telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peta koordinat? Oh iya, tadi kita belum menjawab. U ini terbuka tidak? Dengan topologi warisan
ya, topologinya jelas topologi warisan, kelihatan ya bahwa U ini adalah himpunan terbuka. Oke. Sekarang U sudah terbuka. Apakah V-nya ini homeomorfisme? Kita tanya dulu, apakah V-nya bijektif? Bijektif jelas kelihatan. Kalau kita sudah mengatakan V-nya ini ya, V itu pemetaan dari U menuju ke VU, kita batasi di sini, ya berarti otomatis sudah menyeluruh dan sudah surreaktif karena kita batasi dari U sampai VU, bukan ke R2 misal, tapi langsung ke VU ya. Maka dia surreaktif. Kemudian juga menyeluruh gitu ya. Dan kelihatan sekali dia satu-satu. Satu titik yang ada di silinder itu mendapatkan satu titik yang ada di sini. Maka dia satu-satu surreaktif menyeluruh, maka dia adalah bijektif. Dah, bijektif selesai. Pertanyaannya adalah apakah berikutnya ya, apakah V itu continue dan V inverse juga continue? Kita pakai konsep continue secara topologi. Setiap kita ambil terbuka di sini, misal terbuka di topologinya ini R2 ya, karena ini adalah R2. Terbuka di sini. Bayangannya di sana pasti juga kira-kira seperti ini ya. Kira-kira gini. Tapi di silindirnya itu ya. Gini kira-kira. Nah, ini juga terbuka menurut topologi warisan yang ada di silinder itu, yaitu tau N itu. Sebaliknya, kalau saya ambil terbuka di sini, dapatnya juga pasti terbuka di sini. Itu sudah kelihatan jelas sekali. Oke, maka dia continue dan juga bijektif. Maka V ini adalah homeomorfisme, sehingga U, V ini adalah telah cukup syarat untuk dikatakan sebagai peta koordinat. Oke, di ruang topologis ini saya nggak bahas peta yang lain lagi. Jadi pembahasan kita sampai sini, dan ini videonya sudah lumayan panjang. Tuh ya, terima kasih. Kalau belum paham diputar-putar lagi videonya. Oke, sampai sekian.